Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, mahasiswa, para praktisi, dan seluruh masyarakat yang peduli bangsa. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya. Pada episode ke-6 ini, kita akan mengupas tuntas tantangan administrasi di wilayah ekstrem atau wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Kita sering mendengar visi besar pembangunan dari Jakarta. Namun pertanyaannya, bagaimana visi Presiden Prabowo Subianto tersebut diterjemahkan ke dalam pelayanan publik di pelosok? Yang akses internetnya saja masih sulit. Administrasi di wilayah ekstrem membutuhkan pendekatan yang tidak biasa, bukan sekadar urusan surat menorot di balik meja. Dalam teori administrasi publik, kita sering terjebak pada model Weberian yang kaku dan hierarkis. Namun, untuk wilayah ekstrem, kita butuh adaptive governance atau tata kelola yang adaptif. Sesuai dengan manifesto pesisir, masalah utama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal adalah kesenjangan infrastruktur digital. Tanpa konektivitas, kurikulum kecerdasan artifisial yang kita canangkan hanya akan jadi mimpi. Oleh karena itu, strategi model kemitraan pemerintah dan swasta KPS yang saya angkat dalam riset tesis saya menjadi sangat relevan. Kita butuh kolaborasi sektor swasta untuk menembus batas-batas geografis yang selama ini menghambat hak pendidikan anak bangsa di pesisir. Debirokrasi pelayanan, memangkas rantai birokrasi yang panjang, khusus untuk layanan dasar di wilayah terpencil, agar bantuan dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto cepat sampai ke sasaran. Insentif praktisi, memberikan apresiasi khusus bagi ASN dan tenaga pendidik yang mengabdi di wilayah ekstrem sebagai garda terdepan pelayanan publik. KPS digital, mendorong regulasi yang memudahkan swasta berinvestasi pada menara telekomunikasi dan jaringan internet di wilayah pesisir dengan skema saling menguntungkan. Halo sahabatku, bertemu kembali dengan saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya. Episode 6, tantangan administrasi di wilayah ekstrem terdepan, terluar, dan tertinggal. Visi Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan harus menembus sekot-sekot geografis. Administrasi publik tidak boleh kaku. Ia harus adaptif dengan realitas sulitnya akses di pelosok negeri. Melalui manifesto pesisir, kita perjuangkan model kemitraan pemerintah dan swasta. Ini adalah kunci mengatasi kesenjangan digital agar kurikulum AI bisa dirasakan anak-anak di pulau terluar. Mari kawal terus pembangunan yang inklusif ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya. Ikuti terus episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.